Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Octavia Nursakti dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan sedikit membahas tentang spektrofotometer inframerah. Langsung saja kita ke materi spektrofotometer inframerah. Yang pertama itu ada definisi spektrofotometer inframerah. Spektrofotometer inframerah merupakan suatu metode mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai dengan 1000 mikrometer. Nah, cahaya secara fisis merupakan gelombang elektromagnetik, artinya mempunyai vektor listrik dan vektor magnetik yang keduanya saling tegak lurus dengan arah rambatan. Nah, inframerah juga merupakan salah satu dari spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki jumlah gelombang antara 10 sampai dengan 14.000 per senti. Area spektrum ini berada di antara spektrum microwave dengan panjang gelombang yang lebih panjang dan spektrum cahaya tampak dengan cahaya yang lebih pendek. Kemudian selanjutnya ada prinsip spektrofotometer inframerah atau prinsip spektrofotometer IR. Nah, jika radiasi inframerah dikenakan pada sampel senyawa organik, beberapa frekuensi bisa diserap oleh senyawa tersebut. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitan. Dalam kimia organik, suatu senyawa memiliki beberapa gugus fungsi. Nah, setiap gugus fungsi mampu menyerap gelombang elektromagnetik pada spektrum atau panjang gelombang tertentu. Prinsip inilah yang digunakan untuk identifikasi jenis atau karakter suatu senyawa kimia. Bila suatu senyawa radiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat divibrasi atau bergetar. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik, namun ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrum inframerah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen spektrofotometer inframerah, di mana dispersi spektrofotometer IR ini menggunakan monokromator yang berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang. Nah, jika di suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel senyawa organik, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Selanjutnya, detektor akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya frekuensi yang dilewati senyawa akan diukur sebagai persen transmitan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis ikatan vibrasi. Yang pertama itu ada vibrasi regangan. Nah, vibrasi ini mengakibatkan perubahan panjang ikatan dari suatu ikatan. Vibrasi ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada simetri dan yang kedua itu ada asimetri. Kemudian, ada vibrasi tekuk atau bending. Nah, pada vibrasi ini terkait dengan berubahnya sudut antara dua ikatan. Ada empat vibrasi tekuk. Yang pertama itu vibrasi kibasan, yaitu atom-atomnya bergerak bolak-balik keluar bidang. Yang kedua itu vibrasi guntingan. Atom-atom yang terikat pada atom pusat bergerak saling mendekat dan menjauh satu sama lain sehingga sudutnya berubah-ubah. Yang ketiga itu ada vibrasi goyangan. Atom-atomnya bergerak bolak-balik dalam bidang. Yang keempat ada pelintiran. Atom-atom yang terikat pada molekul yang diam berotasi di sekitar ikatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan istilah dalam spektrofotometer IR. Yang pertama ada pita Overton. Pita yang dihasilkan oleh eksitasi yang berlangsung dari ground state ke tingkat yang lebih tinggi memiliki frekuensi 2 kali lebih tinggi dari frekuensi fundamental. Yang kemudian ada pita bit. Pita yang terbentuk ketika dua frekuensi vibrasi V1 dan V2 dalam sebuah pasangan molekul dapat menaikkan vibrasi dari frekuensi baru tanpa molekul, dan ketika terjadi vibrasi, IR teraktifkan membentuk pita kombinasi. Frekuensi yang baru merupakan penjumlahan dari dua pita yang berinteraksi atau dihasilkan dari selisih antara dua
pita yang berinteraksi. Fermi resonansi. Fermi resonansi adalah pergeseran energi dan intensitas pita penyerapan dalam spektrum inframerah sebagai konsekuensi dalam kuantum mekanik pencampuran. Fermi resonansi juga adalah resonansi yang dihasilkan dari vibrasi frekuensi fundamental yang berpasangan dengan combination band terjadi pada ikatan tertentu saja, tetapi saling dijumpai pada ikatan antara C dan O. Kemudian, vibrasi fundamental. Vibrasi suatu molekul yang dapat dihitung dengan rumus 3n-5 untuk molekul linear dan 3n-6 untuk molekul tidak linear, di mana n adalah banyaknya atom. Nah, di sini ada contoh jurnal yang menggunakan alat spektrofotometer IR, yaitu yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Alkaloid dari Rimpang Lengkuas Merah, yang disusun oleh Muhammad Untoro, Eni Fahriyah, dan Dewi Kusrini dari Universitas Diponegoro. Dapat dilihat di dalam video, terdapat sebuah gambar hasil dari spektrofotometer IR. Nah, daerah inframerah dipisahkan menjadi 4 daerah utama. Yang pertama itu ada rentang 500 sampai dengan 1500, itu dikenal sebagai daerah sidik jari dan mengandung puncak serapan berbagai ikatan tunggal. Wilayah ini biasanya untuk memastikan suatu senyawa. Nah, yang kedua itu ada rentang dari 1500 sampai dengan 2000. Nah, rentang wilayah ini disebabkan oleh ikatan rangkap 2. Selanjutnya ada rentang wilayah 2000 sampai dengan 2500, merupakan rentang wilayah puncak penyerapan yang disebabkan oleh ikatan rangkap 3. Kemudian yang keempat ada wilayah rentan selanjutnya yang terakhir itu merupakan wilayah puncak penyerapan yang disebabkan oleh OH dan NH tunggal. Dapat dilihat pada gambar, berdasarkan hasil analisis dengan spektrofotometer IR, isolat murni merupakan senyawa alkaloid yang mengandung gugus C dan N pada bilangan gelombang 2361,68 cm-1 dan 2337,71 cm-1. Kemudian ada ikatan rangkap antara C dan O amida pada bilangan gelombang 1632,91 cm-1. Ikatan rangkap C dengan C aromatik pada bilangan gelombang 1511,29 cm-1. Ikatan antara C dan O eter pada bilangan gelombang 1050,85 cm-1 dan ikatan C dengan H alifatik pada bilangan gelombang 2923,03 cm-1 dan 2812,34 cm-1. Berikut saya lampirkan cara membaca atau referensi untuk menentukan suatu ikatan pada spektrofotometer IR. Terdapat ikatan, tipe senyawa, daerah frekuensi, dan intensitasnya. Yang terakhir, ini merupakan daftar pustaka untuk menunjang pembuatan PowerPoint dan pembuatan video. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.